Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menjelaskan satu pembahasan yang ada dalam ilmu nahu, yaitu al-ismu al-mamnu'u minas sarf. Isim yang dilarang untuk dirobah, minas sarf. Apa maksud dirobah di sini? Dilarang untuk ditanwinkan. Nggak boleh diberi baris tanwin. Masajidun itu tidak boleh. Tapi harus masajidu. Dan yang kedua, tidak boleh kasrah. Tidak boleh diberi baris kasrah walaupun ada huruf jar. Fi masajidi itu tidak boleh. Tapi harus fi masajida. Nanti sebabnya akan kita jelaskan. Nah, di sini sudah kita tulis wa alamatu jarrihi. Kalau ada huruf jar di belakangnya, maka ditandai dengan fathah. Jadi harus kita baca fi masajida. Tidak boleh fi masajidi. Kemudian kecuali illa al-muhalla bi al. Kalau dimasuki oleh alif lam. Seperti fil masajidi. Maka pada kondisi seperti ini, maka dia boleh diberi baris kasrah. Satu lagi juga kalau dia diidhafahkan. Misalnya fi masajidil qaryah. Jadi di dalam masjid-masjid yang ada di sebuah desa. Nah, maka kalau dia berposisi sebagai mudhaf, maka boleh diberi baris kasrah. Tapi kalau dia berposisi sebagai mudhaf ilaih, tetap saja tidak boleh diberi baris kasrah, kecuali dia dimasuki oleh alif lam. Misalnya a'midatu fi a'midati masajida. Tetap harus masajidah pada tiang-tiang masjid-masjid. Tapi kalau kita beri alif lam pada kata masajidnya, fi a'midatil masajidi, itu boleh diberi baris kasrah. Baik, kenapa sebagian kata dalam bahasa Arab itu tidak diizinkan untuk ditanwin atau diberi baris kasrah? Sababu man'i sarfi hadzal naw' min al-ismi li'annahu yushbihu al-fi'la, karena dia menyerupai kata kerja. Maka kata kerja seperti pada contoh yadribu, tidak boleh kita baca yadribun dengan bertanwin. Tidak boleh juga kita baca yadribi dengan baris kasrah. Pada fi'il madhi jalasa enggak boleh dibaca jalasan. Enggak boleh dibaca jalasi kasrah. Enggak boleh dibaca yadribi dalam kondisi kasrah. Demikian juga kalau ada kata benda yang menyerupai kata kerja. Sebagaimana pada kata kerja tidak boleh ditanwinkan, tidak boleh dikasrahkan, maka demikian juga pada kata benda yang menyerupai kata kerja. Maka dia tidak boleh ditanwinkan dan juga tidak boleh dikasrahkan. Lalu mengapa kok ada sebagian kata benda yang menyerupai kata benda? Dari segi apanya? Sekarang kita coba menjawab pertanyaan, apanya yang duluan? Apakah kata benda atau kata kerja? Apakah duluan ada kata benda, baru kemudian datang kata kerja? Atau duluan datang kata kerja, baru kemudian datang kata benda? Allah berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah mengajarkan ke Nabi Adam semua kata benda. Jadi yang pertama sekali diajarkan adalah kata benda. Berarti kata benda itu adalah asal. Baru kemudian kata kerja. Nah, kata kerja adalah cabang dari kata benda. Maka terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama Basrah dan ulama Kufah. Apakah kata kerja itu sumber dari segala kata-kata, atau kata benda sumber dari segala kata-kata termasuk kata kerja? Maka pendapat yang kuatnya adalah kata benda itu sumber dari kata kerja sebagaimana pada ayat tadi, dan yang kemudian dirumuskan oleh ulama Basrah
yang mengatakan masdar, julus, itu sumber dari jalasa yajlisu. Jadi masdar itu aslun. Sedangkan jalasa yajlisu itu adalah far'on. Ini udah ada pada satu kesimpulan. Kata benda itu adalah asal, sumber. Sedangkan kata kerja itu adalah far'on. Kalau ada kata benda yang datang dalam bentuk kondisi dia cabang dari sesuatu yang lain, maka dalam kondisi ini dia menyerupai kata kerja yang tadi kita sampaikan bahwa kata kerja itu adalah cabang dari kata benda. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Kalau ada kata benda yang kemudian ada pecahan dari kata benda itu, maka pecahan ini disebut dengan far'on. Misalnya, kata benda pada dasarnya misalnya masjidun. Masjid artinya masjid. Pecahan dari masjid adalah masajid, jamaknya. Saya ingin menanyakan, mananya yang duluan? Apakah duluan masajid ataukah duluan masjid? Tentu saja jawabannya adalah duluan masjid. Masjid itu mufrad. Dari mufrad timbul mutsanna dan timbul jamak. Pada sebagian kata benda ada laki-laki, ada perempuan. Ketika kata benda ada laki-laki, ada perempuan, mananya yang menjadi far'on dan siapanya yang menjadi aslun? Tentu saja laki-laki. Misalnya jalisun itu laki-laki. Baru kemudian ada jalisatun. Jadi bukan jalisatun duluan baru jalisun, tapi jalisun duluan baru jalisatun. Itu maksudnya far'on. Jadi jalisatun far'on cabang dari jalisun. Ada kata benda yang pada dasarnya dia terdiri dari dua unsur kata, bahkan tiga. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, suka, bumi. Itu pada dasarnya terdiri dari kata suka dan kata bumi. Maka ketika digabung menjadi suka bumi, menghasilkan makna baru untuk satu tempat. Maka ini far'on. Kenapa far'on? Karena dia tersusun dari dua suku kata. Pada dasarnya adalah masing-masing satu kata. Ketika disusun, maka yang tersusun ini disebut dengan far'on. Yang tidak tersusun itu disebut dengan aslun. Ada sebagian kata dari bahasa Arab. Ada sebagian kata dari bahasa Ajam. Kata dari bahasa Ajam ini far'on. Kenapa? Karena kata dari bahasa Arab itu adalah aslun. Karena bahasa yang pertama di dunia adalah bahasa Arab. Kemudian pecah-pecah menjadi ribuan bahasa. Bahasa yang pecah ini disebut dengan Ajam. Maka bahasa asalnya adalah Arab. Maka kalau ada nama sesuatu benda dalam bentuk bahasa Ajam, berarti dia sudah mengandung satu alasan untuk kemudian dia tidak diizinkan ditanwinkan dan tidak diizinkan untuk dikasrahkan. Tapi satu alasan tetap tidak cukup. Jadi illatun itu alasannya. Illatun wahidah la takfi. La budda min wujudi al-illataini alal aqal. Tapi harus ada paling kurang dua alasan. Kenapa? Kalau kata kerja, memang dari sononya, dia tidak boleh tanwin, tidak boleh kasrah. Dia cukup. Tidak perlu kepada alasan apapun. Sedangkan kata benda, yang dia tidak diizinkan untuk dikasrahkan, tidak diizinkan untuk ditanwinkan, maka dia tidak cukup hanya mengandung satu alasan. Harus dua alasan paling kurang. Seperti misalnya seorang laki-laki terlihat rambutnya panjang. Lalu karena alasan rambutnya panjang, lalu kita memvonis, oh laki-laki ini perempuan. Tidak boleh. Paling kurang harus ada tanda lain. Apa misalnya tandanya? Dari segi jalannya. Jadi rambutnya panjang, jalannya juga seperti perempuan. Dua alasan ini dirasakan sudah cukup untuk kita vonis orang ini perempuan. Demikian juga ada satu lagi, suaranya seperti perempuan. Tapi
itu tidak cukup untuk kita vonis dia sebagai seorang perempuan. Harus ada tanda satu lagi. Nah, kenapa? Karena dia terlihat memang laki-laki. Nah, kecuali ada tanda satu lagi. Misalnya selain suaranya seperti perempuan, gerak-geriknya, badannya itu seperti perempuan. Baru bisa kita vonis dia perempuan walaupun berpakaian laki-laki. Jadi tidak cukup satu alasan, harus ada dua alasan. Itu kalau pada kata benda. Ya. Jadi kata benda yang diberi hukum atau diputuskan hukuman seperti hukuman yang ada pada kata kerja, yaitu tidak boleh tanwin, tidak boleh kasrah, harus sekurang-kurangnya dia memiliki dua alasan. Dan dua alasan ini harus ada pada satu kata benda. Nah, jadi alasan-alasan apa saja yang ketika dua alasan ada pada satu kata benda dia dihukumi atau diputuskan mamnu' minas saraf, itu ada 9 alasan. Terkumpul dalam perkataan seorang penyair. Ijma' wazin adilan. Annif bima'rifatin. Rakib wazid ujmatan. Fal wasfu qad kamula. Apa maksud dari bait syair ini? Ijma' yaitu jama'. Wazin yaitu wazan fi'il. Adilan yaitu adal. Terjadi perubahan. Annif yaitu ta'nif. Ma'rifah yaitu nama orang, nama tempat. Atau disebut dengan alamiyah. Rakib yaitu tarkib, tersusun. Seperti suka bumi tadi atau suka damai. Wazid ziyadah al-alif wan nun. Satu kata ditambah dua huruf, yaitu huruf alif dan nun saja. Kemudian ujmatan, ajam, bahasa selain bahasa Arab. Kemudian yang ke-9 adalah fal wasfu, sifat. Kata sifat. Qad kamula, telah sempurna. Maka untuk lebih rincinya kita akan menyebutkan contohnya masing-masing dengan kita bagi menjadi 3 bagian. Ada alif, ada ba, ada al-jim. Al-alif ini ma'rifah yang kita jadikan acuannya. Ada nomor 5 ini. Kemudian yang ba adalah al-wasfiyah yang kita jadikan acuan. Ada nomor 9 ini, al-wasfu. Kemudian juga yang jim adalah jama', yaitu yang nomor pertama ini. Ya, kita mulai dari ma'rifah. Ma'rifah bertemu dengan satu alasan lain, yaitu wazan fi'il. Jika ada satu kata benda datang dalam bentuk kata kerja. Ya, misalnya ada seorang bernama yajlisu. Yajlisu adalah kata kerja yang artinya duduk. Tapi kata kerja ini dijadikan nama untuk seseorang. Maka dalam kondisi ini yajlisu itu tidak boleh tanwin, nggak boleh kasrah. Ja'a yajlisu, nggak boleh kita bilang ja'a yajlisun. Nazartu ila yajlisa, nggak boleh kita bilang nazartu ila yajlisi. Seperti pada contoh di sini yazid, dari kata kerja zada yazidu. Kemudian yang kedua al-adal. Adal seperti pada contoh Umar. Umar itu dasarnya amirun. Kalau amirun itu boleh tanwin. Tapi kalau Umar dia far'on. Perubahan dari amir, maka dia tidak boleh tanwin, harus Umaru. Kemudian Aisyah, at-ta'nits. Jadi ma'rifah nama orang dengan ta'nits untuk perempuan, Aisyatu. Nazartu ila Aisyata, enggak boleh ila Aisyati. Kemudian juga Zainab. Zainab ini nama khusus untuk perempuan. Kemudian Hindun. Hindun ini karena dia 3 huruf, maka dia sekali-kali dibilang Hindu, nggak boleh tanwin, tapi sekali-kali juga boleh dibilang Hindun. Kenapa? Karena 3 huruf. Ketika dia 3 huruf, dia tarik-menarik antara kemiripan dengan kata kerja, karena dia nama orang, kemudian juga untuk mu'annats itu far'on, dan dengan
kekhususan kata benda. Karena kebanyakan kata benda itu terdiri dari 3 huruf. Jadi dia tarik-menarik. Maka sekali-kali dia mamnu' minas saraf, nggak boleh tanwin, nggak boleh kasrah. Sekali-kali dia diizinkan untuk tanwin dan diizinkan untuk dikasrahkan. Kemudian yang berikutnya adalah ma'rifah ketemu dengan tarkib. Seperti pada contoh suka bumi, suka damai, dan pada contoh hadara maut. Hadara maut terdiri dari 2 kata, hadara itu hadir dan maut, kematian. Maka ketika ditulis dia disatukan, hadara mautu. Hadhihi hadara mautu. Nazartu ila hadara mauta. Nggak boleh ila hadara mauti. Nah, kemudian yang ke-5, ma'rifah dengan ziyadah alif nun. Seperti pada kata Utsman. Utsman berasal dari kata kerja asama. Asama itu artinya membalut luka atau patah tulang ya. Jadi Utsman terjadi penambahan alif dan nun. Maka Utsman tidak boleh ditanwinkan, tidak boleh dikasrahkan. Kemudian yang berikutnya al-ajam. Ibrahim nggak boleh ditanwinkan, nggak boleh dikasrahkan. Kita katakan ja'a Ibrahimu, nggak boleh Ibrahimun. Nazartu ila Ibrahima. Kalau dalam bahasa kita sarwako misalnya, nggak boleh hadza sarwakun. Nggak boleh nazartu ila sarwukin, tapi harus hadza sarwaku, nazartu ila sarwaka, seperti itu. Kemudian yang B, al-wasfiyah. Al-wasfiyah seperti ketemu dengan adal. Adal ini perubahan. Kalau pada kata benda tadi amir, maka pada kata sifat, pada contoh masna. Jadi untuk mudah kita ingat sifat dan membedakannya dengan kata benda biasa. Kalau kata benda biasa, itu dia tidak mengandung makna sifat ya. Makna sifat itu yang bisa diartikan yang kesekian, yang begini, yang cantik, yang jelek, itu sifat namanya. Jadi adal di sini dari kata ats-tsani yang kedua dirubah menjadi masna. Dari kata ats-tsalits yang ketiga dirubah menjadi tsulatsu. Maka nggak boleh dibaca tsulatsun. Juga nggak boleh dibaca tsulatsin walaupun di belakangnya ada huruf jar. Kemudian yang tergolong adal juga kata ukhar. Ukhar ini jamak dari kata ukhra. Penggunaan jamak untuk kata berwazan fu'la itu selalu menggunakan alif wal lam. Seperti misalnya akbar. Kalau di sini contohnya akhar. Pada contoh lain akbar, isim tafdil, jamak akbar. Untuk muannasnya itu disebut dengan kubra. Kata kubra ini ketika dijamak dia kita katakan al-kubar. Ya. Atau kubrayat. Al-kubrayat pakai alif dan ta atau al-kubar. Harus menggunakan alif wal lam. Seperti pada ayat suci Al-Quran surah Al-Muddathir ayat 35. Innaha la ihda al-kubar. Kalau tidak digunakan alif wal lam maka tidak boleh. Kecuali pada satu kata ini yang orang Arab selalu menggunakan tidak dengan alif wal lam. Yaitu ukhra. Ukhra sama seperti kubra. Ketika dijamak seharusnya al-ukhar. Seperti al-kubar. Tapi orang Arab nggak pernah menggunakan alif wal lam. Al-ukhar itu tidak digunakan oleh mereka. Mereka selalu menggunakan ukhar. Ketika mereka menggunakan ukhar, berarti di sini ada pengalihan penggunaan. Dan ini disebut dengan adal, perubahan, pengalihan. Dari al-ukhar menjadi penggunaan ukhar. Seperti pada nama Amir menjadi Umar. Maka ketika terjadi perubahan, pengalihan, baik dia pada kata benda seperti Umar, dan juga pada kata sifat seperti ukhar, maka dia terjadi mamnu' minas sarf, nggak boleh tanwin. Harus kita bilang ukharu, tidak boleh ukharun. Kemudian yang selanjutnya adalah at-ta'nits, sifat wasfiyah ketemu dengan ta'nits. Seperti pada contoh hubla. Hubla
yang hamil. Perempuan yang hamil. Di sini dia mengandung ta'nits karena hamil itu sifat khusus bagi perempuan, dan di sini ditandai dengan alif, alif maksurah. Kemudian pada contoh lain hamra, sauda, hasna, bayda, khadra dan sebagainya, itu semua sifat, dan di samping dia sifat ada tanda ta'nits yaitu alif mamdudah pada hamra, sauda, dan alif maksurah pada hubla. Kemudian yang selanjutnya adalah penambahan alif wan nun. Penambahan alif wan nun juga terjadi pada sifat. Seperti sakran, sakran yang mabuk. Asal kata sakran dari sakara. Sakara kata kerja mabuk. Sakran orang yang mabuk. Kemudian sakran ini tidak boleh diberi tanwin, harus dihilangkan tanwin. Hada sakranu. Nadartu ila sakrana. Nggak boleh sakrani. Selanjutnya yang jim, jamak ketemu dengan jamak. Ini aneh ya. Kok ada jamak ketemu dengan jamak? Itu maksudnya adalah jamak muntahal jumu, akhir dari jamak. Dan jamak muntahal jumu ini ada dalam kondisi benar-benar ada jamak sebelumnya. Itu disebut dengan tahqiqan. Seperti kata kalbun. Kalbun satu ekor anjing. Ini masih boleh tanwin. Kemudian jamak yang keduanya kilabun, masih juga boleh tanwin. Jamak yang ketiga ini yang disebut dengan muntahal jumu. Jamak ditambah dengan jamak. Itu akalib, berwazan afa'il atau mafa'il. Kemudian ada dalam kondisi takdiran, artinya jamak yang keduanya tidak diketahui. Yang tersisa dari penggunaan orang Arab itu jamak yang keduanya. Seperti masjidun. Jamak yang keduanya tidak diketahui. Tapi langsung diketahui jamak yang ketiga. Masajidu. Nggak boleh masajidun. Kemudian miftah. Mafatihu. Jadi jamak muntahal jumu ini datang dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama mafa'il. Bentuk yang kedua mafa'il. Seperti mafatih yang ada ianya. Itulah sekilas tentang isim yang mamnu' minas saraf, isim yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah kecuali dia ada alif wal lam. Sebabnya karena dia menyerupai kata kerja. Kata kerja itu adalah far'un. Asalnya adalah kata benda. Demikian juga kalau ada kata-kata kerja yang dia pecahan dari yang lain seperti jamak. Jamak pecahan dari mufrad. Muannats pecahan dari mudzakkar. Ma'rifah pecahan dari nakirah. Kemudian ziyadah alif wan nun itu pecahan dari tidak ada alif wan nun. Wazan fi'il pecahan dari tidak ada penambahan, tidak ada terjadi dalam bentuk wazan fi'il, karena wazan fi'il adalah wazan untuk fi'il. Tapi ketika ada kata benda yang berbentuk wazan fi'il berarti dia far'un. Kemudian adal, perubahan, asalnya tidak berubah. Ta'nits, asalnya mudzakkar. Tarkib, asalnya tidak tarkib. Kemudian ajam, asalnya Arab. Jadi kalau ada dua saja dari 9 ini terkumpul pada satu kata benda, maka kata benda itu sudah cukup untuk kita vonis dia mamnu minas saraf. Seperti seorang laki-laki ketika dia memiliki, terlihat laki-laki ya, seorang yang terlihat seperti laki-laki. Tapi ketika dia memiliki dua ciri-ciri perempuan, maka sudah cukup ya alasan untuk kita vonis dia ini perempuan, bukan laki-laki. Demikian, mudah-mudahan ada faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.